Perkenalkan, nama saya Herul Wajadi dari Nusa Tenggara Barat, program S1 Psikologi, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial, dan Humaniora, Universitas Asia, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah, iman dari bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan menurut istilah pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungannya dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan, serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Selanjutnya yang kedua, dalil fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan sesungguhnya kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ayat dan hadis tersebut menjelaskan kondisi fitrah manusia yang bertuhan. Ketuhanan ini bisa dipahami sebagai ketuhanan Islam karena pengakuannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan. Selain itu, adanya pernyataan kedua orang tua yang menjadikan sebagai Nasrani, Yahudi, atau Majusi tanpa menunjukkan kata menjadikan Islam terkandung maksud bahwa menjadi Islam adalah tuntutan fitrah. Dari sini bisa disimpulkan bahwa secara fitrah tidak ada manusia yang menolak adanya Allah sebagai Tuhan yang hakiki. Hanya kadang-kadang faktor luar biasa membawakan dari Tuhan yang hakiki menjadi Tuhan-Tuhan lain yang menyimpang. Allah adalah awal dan akhir. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, pengertian dari iman kepada Allah. Dalil nakali. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah karena segala sesuatu adalah ciptaannya. Allah Maha Esa, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan segala asma dan sifatnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Kemudian yang ketiga, dalil akli. Kanun illah, segala sesuatu ada sebabnya. Setiap ada perubahan, tentu ada yang menjadi sebabnya perubahan tersebut. Wujud artinya wajib. Segala sesuatu tidak bisa terlepas dari salah satu kemungkinan wajib, mustahil atau mungkin. Kudus artinya baru. Alam semesta seluruhnya adalah sesuatu yang hadis, bukan sesuatu yang qadim. Nidam artinya aturan atau teratur. Seluruh alam semesta seperti bulan, matahari, dan planet beroperasi secara teratur. Kemudian yang ketiga, definisi wujudullah. Secara etimologi, wujudullah terdiri dari dua kata, wujud yang berartikan keberadaan dan disambung dengan kata Allah. Secara terminologi, wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya sesuatu yang bersifat aksiomatis. Arti wujud ada, sekalipun telah terang bagi akal, tetapi masih dapat digambarkan dengan kenyataan dan kekal dan kesempurnaan wujud serta kekuatannya. Kemudian yang keempat, pembagian yang populer di kalangan ulama adalah pembagian tauhid menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Berikut penjelasan ringkas tentang tiga jenis tauhid tersebut. 1. Tauhid rububiyah. Maknanya adalah mengisahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah, Allahul khalqu wal umru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Disebut tauhid uluhiyah karena penisbatannya kepada Allah dan disebut tauhid ibadah
karena penisbatannya kepada makhluk atau hamba Allah. Adapun maksudnya ialah pengesaan Allah dalam ibadah, yakni bahwasannya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi batil." Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil. Quran Surat Luqman ayat 30. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Maksudnya adalah pengesaan Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama dan sifat yang menjadi miliknya. Tauhid ini mencakup dua hal, yaitu penetapan dan penafian. Artinya kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau sunnah nabinya, dan tidak menjadikan sesuatu yang semisal dengan Allah dalam nama dan sifatnya. Dalam menetapkan sifat bagi Allah tidak boleh melakukan tathil, tahrif, tamsil maupun takyif. Hal ini ditegaskan Allah dalam firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas syami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Kemudian yang kelima, dari iman kepada Allah, beberapa pengaruh iman kepada Allah terhadap kehidupan seseorang, yaitu 1. Iman kepada Allah mendorong seseorang untuk bertakwa kepadanya dengan jalan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kedua, iman kepada Allah akan menimbulkan kekuatan batin, ketabahan, keberanian, dan harga diri pada seseorang. Sebab ia yakin bahwa Allah sajalah yang Maha Kuasa, yang menentukan segala-galanya di alam semesta ini. Ketiga, iman kepada Allah akan mendatangkan rasa tentram, aman, dan damai dalam hati seseorang. Ketiga, iman kepada Allah akan mendatangkan rasa tentram, aman, dan damai dalam hati seseorang, karena ia telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah untuk melindungi keamanannya dan mencukupi segala kebutuhannya. 4. Menghiasi diri orang yang beriman dengan budi pekerti yang baik, jauh dari kehidupan dan hal-hal yang tidak perlu. 5. Menjadi sumber ketenangan dan kedamaian bagi setiap orang, karena ia sejalan dengan fitrah dan seiring dengan tabiatnya. 6. Sucinya hati dan kejernihan jiwa dari prasangkaan-prasangkaan khurafat dan tahayul. 7. Bersemangat, giat, serta rajin bekerja. 8. Berhias dengan akhlak mulia. 9. Menampakkan kemuliaan dan kekebalan. Oke, sekian penjelasan saya tentang iman kepada Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.